Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang hidup jadi tenang, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan terkeji. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana memahami Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dari penjelasan ayat tersebut, Ibnu Katsir menafsirkan atas ayat tersebut. Ia berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hamba-hambanya berbuat zina. Begitu pula mendekati dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya zina. Selain itu, Imam Al-Qurtubi berkata, para ulama berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Ini telah balik pada potongan ayat ini, artinya lebih mendalam daripada perkataan wala tazanu, janganlah kalian berbuat zina. Ini maksudnya adalah bila digunakan kalimat wala tazanu, janganlah kalian berbuat zina, maka yang diharamkan Allah adalah hanya berbuat zina saja. Ayat yang kedua adalah Quran Surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-ziyatu wa zayyina fajdu wa kulla wahidin minhuma mi'atan jaldatin wala ta'khudhukum bihima za'fatun fid dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Pada surat An-Nur ayat 2 ini menjelaskan tentang hukuman bagi pezina laki-laki atau perempuan yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Pelaku zina yang belum menikah namanya ghairu muhsan, sedangkan pelaku zina yang sudah menikah yaitu muhsan. Adapun hukuman bagi ghairu muhsan yaitu 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Demikianlah menurut jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pengasingan ini dikembalikan kepada pendapat imam atau penguasa. Jika dia berkehendak, maka dia bisa mengasingkannya, dan jika tidak berkehendak, maka tidak diasingkan. Sedangkan hukuman bagi pezina yang sudah menikah atau muhsan ada dirajam atau dilempari batu. Islam sangat menghormati maslahah atau kepentingan yang diakui oleh syariat Islam, yaitu yang pertama memelihara jiwa, yang kedua memelihara agama, yang ketiga memelihara akal pikiran, kemudian yang keempat memelihara harta kekayaan, dan yang kelima adalah memelihara kehormatan. Zina yang didefinisikan sebagai
persetubuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terkait oleh akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh syubhat atau kesamaran. Hal itu merupakan perlawanan terhadap kehormatan. Sementara itu, hukum positif modern memberlakukan sanksi yang terlalu rendah seperti penjara terhadap zina. Akibatnya, prostitusi dan kejahatan merajalela. Kehormatan menjadi terinjak-injak. Selain itu akan timbul berbagai penyakit dan ketidakjelasan keturunan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.